usahakan prestasi-prestasi itu sesuai dengan kontribusi yang ingin kita lakukan. Biar lengkap penjelasannya. Soalnya kalau PPT hanya poin-poinnya saja, belum bisa menjelaskan nih. Dari tiga anak yang tanya-tanya, kemudian nambah. Oke lah, buat channel lah. Silahkan di subscribe agar apa namanya? Semoga yang mensubscribe dimudahkan perjalanannya dalam meloloskan diri dari pihak LPDP. Seperti itu ya. Oke, ada yang tanya lagi. Mbak Elda, esainya udah sampai mana? Ini teman-teman ada kendala enggak di esainya? Silahkan. Sebenarnya iya sih, karena eh sebenarnya iya karena juga bingung mulainya karena gimana ya Kak, kayak kan harus memikirkan untuk masa depannya harus seperti apa nih yang mau dicapai dalam pengambilan program LPDP ini, kayak gitu. Dari Kakak sendiri kemarin kan udah ada info buat ikut Zoom, cuman ketinggalan. Oke. Oh iya, ada kok rekamannya. Nanti tak tak upload dulu. Belum sempat ngedit-ngedit itu. Nah, dalam menulis esai itu sudah saya sampaikan di apa namanya di saluran. Silahkan ikuti template itu saja. Kemarin saya juga menggunakan template itu. Yang pertama perkenalan, yang kedua apa, kemudian kontribusinya apa, dan usahakan dalam menulis esai itu jangan apa istilahnya, to the point ya. Kemarin saya menerangkan tentang metode STAR. Jadi dari nggak langsung saya adalah mahasiswa yang berprestasi. Lah, nggak diterangkan kok dia bisa menyebut dia berprestasi, apa prestasinya, kemudian pengalamannya kok bisa dia menyebut berprestasi apa. Nah, itu kalau kita hanya menulis itu hanya menyampaikan, nggak menyampaikan ya, hanya memberitahu tapi nggak menyampaikan. Beda ya, memberitahu sama menyampaikan. Kalau menyampaikan itu pihak LPDP paham, di situ diterangkan. Pada tahun 2023, saya mewakili institusi eh, untuk lomba pada cabang ini dan mendapatkan medali ini dan lain sebagainya. Sehingga pada wisuda saya dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, di situ jadi nggak hanya menulis saya adalah mahasiswa berprestasi, tapi diterangkan bahwa di situ pengalaman-pengalaman itu walaupun tidak menulis mahasiswa berprestasi, tapi pihak LPDP itu udah menyimpulkan, oh ini anak ini berprestasi. Dan nggak kalah penting, itu dalam menulis esai, itu kontribusi apa yang hendak kita capai di situ. Nah, Wah, aku tentunya, nih justru nih tentunya, butuh komen. Oh, pikir tentunya apa kita ingin dibiayai oleh negara. Tentunya kontribusi apa yang ingin kita berikan untuk negara itu juga dijelaskan pada isai. Kemudian nanti akan diperjelas ketika wawancara atau substansi. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya Mbak Elda. Ya Kak, kalau misalkan nih semasa kuliah tuh kan kita kan nggak semuanya berprestasi ya kan. Kira-kira Kakak ada saran nggak sih kalau misalkan kita dulu kuliah tuh kupu-kupu kayak gitu, gimana untuk menulis esainya kayak gitu? Baik, di isai itu tentunya ada plus minus ya. Diri kita itu ada yang prestasinya akademik bagus, ada yang non akademiknya bagus, atau bagus keduanya, atau bisa menutup salah satunya.
Kemudian, kalau kita menganggap diri kita tidak memiliki prestasi, tanda kutip yang dikatakan prestasi itu tidak hanya kita menjuarai eh, apa istilahnya di di ketika universitas, tapi kita mampu bersosial dengan baik, kita bisa berkontribusi ketika menjadi mahasiswa, saya aktif di organisasi ini, kemudian menjadi volunteer ini, itu juga salah satu berprestasi. Jadi ada yang prestasinya bagus, tapi tidak lolos tes substansi juga ada. Karena apa? Kalau saya melihat itu karena di situ dia tidak bisa mengkorelasikan antara prestasi-prestasi akademik yang dia miliki atau non akademik yang dia miliki itu dapat berkontribusi terhadap kontribusi yang ingin dia lakukan. Seperti itu. Jadi usahakan prestasi-prestasi itu sesuai dengan kontribusi yang ingin kita lakukan. Jadi nggak ditulis semua, tapi coba difilter prestasi-prestasi apa yang mungkin menunjang ke kontribusi yang ingin kita lakukan. Contoh seperti ini ya. Dulu kontribusi saya ini kan ingin menjadi penyuluh di masyarakat saya yang kurang akan agama dan pendidikan dengan membuat lembaga pendidikan. Nah, salah satu prestasi yang saya unggulkan ketika tes substansi itu ya saya pernah aktif di UKM ini. Nah, di UKM ini saya menjadi volunteer untuk menghidupkan masjid-masjid, untuk mengelola lembaga pendidikan di LP Ma'arif. Nah, itu jadi sinkron. Nah, itu juga termasuk prestasi. Jadi nggak hanya itu. Jadi misal pernah bekerja di mana itu juga ya pintar-pintar kita mengolah kata bahwa pengalaman-pengalaman yang kita lakukan itu sesuai dengan kontribusi yang ingin kita capai. Nah, seperti itu. Mungkin prestasinya seperti itu, Mbak Elda. Atau mau Oke, melihat, Kak Wahyu. oke, ada lagi? Jova mau nanya, kalau Oke, TOEFL boleh. gimana ya? Nah, kalau TOEFL, saya itu kemarin itu tanpa TOEFL. Oh, kalau yang Oh, tanpa kalau TOEFL yang itu tanpa TOEFL caranya itu gimana ya? caranya gimana ya? Nah, mulai batch kedua tahun 2024 itu yang afirmasi itu tidak diharuskan untuk melampirkan TOEFL. Tapi dengan gantengnya setelah dinyatakan lulus boleh atau diberi fasilitas hmm, oleh LPDP itu pengayaan bahasa selama 4 bulan. Jadi saya itu tak mendaftar tanpa TOEFL kemarin, tapi besok hari Ahad besok sampai 4 bulan ke depan itu pengayaan kelas bahasa di UNES selama 4 bulan. Itu khusus untuk jalur afirmasi. Afirmasi 3T ada, prasejahtera ada, terus anak Papua ada. Gitu Mas Nuha. Kak, Oh, tapi oke. ya Kak dulu. Mas Nuha dulu. Kak Elda dulu aja, saya Oh, nyusul. Oh, oh ya, makasih Kak Nuha. Gini, tapi itu kalau misalkan program LPDP kan ada banyak kan tadi ada bermacam-macam. Nah, itu kalau misalkan ada nggak sih yang nggak pakai TOEFL? ya itu tadi afirmasi. Afirmasi ada 3 afirmasi itu. Prasejahtera, kemudian apa namanya? Daerah 3T, tertinggal, terpencil, apa ya? Lupa saya singkatannya. Terus putra-putri Papua.
Ya, yang afirmasi. Besok kita melihat, besok kita bahas deh apa bukletnya dari LPDP ketika sudah keluar. Ini sudah keluar apa belum ya bukletnya? Kayaknya belum. Soalnya pembukaannya masih besok. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar kalau 3T kan di Jawa nggak ada yang masuk ya. Kemudian kemungkinan besar bisa mendaftar afirmasi itu jalur prasejahtera. Jadi silahkan dicek di linknya dinas sosial, nama kalian sama nama sama alamat. Nanti akan muncul NIK kalian, penerima penerima apa namanya, PHK atau BNT. Nanti dicek bisa. Kalau eh, apa namanya, penerima itu PHK, PNT atau apa itu bisa menggunakan jalur afirmasi tanpa TOEFL. Itu ya, Mas. Siapa tadi? Mas Nuha apa Mbak Ilda? Ini udah pada ngisi di beasiswa LPDP belum? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Jadi jangan jangan apa namanya? Jangan hamin semalam baru ngisi ya. Soalnya ketika kita mengisi itu keluar-keluar sendiri. 15 menit itu keluar sendiri. 15 menit keluar sendiri. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi ketika ngisi itu sambil di backup di di backup di Word agar tinggal nyalin nanti kalau keluar sendiri. Silahkan dicicil dari sekarang. Poin-poin yang harus diisi, yang bisa diisi sekarang silahkan diisi, di save. Coba tak cek ya, bukletnya apakah udah keluar. Belum kayak besok mungkin ya. Eh, Mohon maaf, izin bertanya Kak. Ya silahkan. Untuk template CV nggak ada Kak ya? Template CV dan pembuatan CV itu. Template CV ada, nanti silahkan menghubungi saya ya. Soalnya itu menyangkut data pribadi juga. Di saluran itu nggak ada. Maksudnya itunya apa namanya? Oh, template essay adanya. Bukan CV-nya Kak. Kalau essay kan ada di saluran WA Kalau seperti ini. CV nggak saya share, soalnya itu menyangkut pribadi saya juga kan. Kalau mau Iya, minta, enggak maksud saya ininya. Maksud saya misalkan kalau kekuatan itu oh caranya mengisi itu, begini gitu. kalau Tips dan triknya gitu. itu, itu kemarin saya menggunakan tips STAR itu, hampir sama menulis apa namanya, menulis apa namanya, isai, tapi itu lebih singkat. Boleh kita bahas sedikit tentang itu? Tak bukakan. Tapi kan ada batasannya itu Kak. Untuk Ano kan berapa karakter gitu kan tidak boleh banyak-banyak itu kalau kekuatan atau apa itu katanya. Kalau kemarin Oh, itu ada batasan kata kalau nggak salah itu. Kan coba kalau ya, disetar itu kan gimana itu cara. coba ya lihat punya saya ya. Bentar. Kelihatan. Ya, iya Kak, sudah kelihatan. Oh ya. Nek kemarin saya menulis begini. Kalau kelebihan dan kekuatan nggak tak jelaskan paragraf ya, cuma poin-poin saja. Kalau kekuatan ya kan kalau orang beda-beda ya. Kalau saya lebih ke umum dan khusus ke saya sendiri. Pertama, saya suka, contoh ini, saya suka belajar banyak hal untuk menyelesaikan tantangan baik kecil maupun besar. Saya adalah orang yang mandiri. Ini sebenarnya kurang kurang bagus sih sebenarnya. Tapi sudah kemarin ini udah apa namanya? Setelah saya mempelajari dari berapa word itu, ini agak kurang, tapi sambil diperbaiki nanti. Kemudian saya selalu yakin dapat menyelesaikan suatu target kalau memiliki sumber daya yang cukup.
Saya selalu mengevaluasi setiap kegiatan, pekerjaan, untuk mengambil satu pelajaran yang dapat digunakan untuk langkah ke depan. Saya memiliki passion di bidang pendidikan, seni, dan teknologi. Jadi kelebihan itu eh, jangan apa istilahnya hanya menyampaikan sifat. Saya adalah orang yang sabar, jujur, tidak sombong, suka menabung. Itu jangan seperti itu. Tapi ya gunakan metode STAR tapi poin-poin yang singkat seperti ini. Tidak hanya kelebihan saya sabar, suka menolong, rajin menabung, tidak sombong. Nah, tidak seperti itu. Itu terlalu general ya. Dan usahakan kekuatan itu lebih daripada kelemahan, kekurangan. Itu triksnya. Kemudian kalau kelemahan, hendaknya ketika kita, ini dengarkan baik-baik, ketika kita menulis kelemahan, juga di situ dituliskan hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kelemahan tersebut. Contoh, nih, kelemahan yang saya sadari dan terus terus menerus saya usahakan untuk dikontrol adalah sikap keras kepala dan terlalu idealis. Sampai ke sini, ini kelemahannya. Kemudian, namun hal itu berusaha saya atasi dengan kemampuan dalam membaca kenyataan. Nah, jadi dari kekurangan Anda itu ada usaha untuk menghilangkan. Nah, contoh lagi yang kedua, kemampuan bahasa asing. Wah, ini tipe. Saya masih kurang, namun hal itu terus saya perbaiki dengan belajar. Nah, itu. Kemudian saya tidak dapat menyelesaikan dua pekerjaan dalam waktu yang sama. Tapi, nah, saya ingin menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dengan cara apa? Dengan membuat skala prioritas. Pekerjaan mana yang lebih dahulu saya harus selesaikan. Nah, jadi kelemahannya nggak hanya disebutkan saya kadang malas, saya tidak bisa membagi waktu. Nah, bukan seperti itu ya. Lebih ke kekurangan, kemudian Anda jelaskan usaha. Udah ada usaha untuk menyelesaikan kekurangan itu. Nah, seperti itu ya. Itu baru kekuatan dan kelebihan. Bisa dipahami sampai di sini dulu, Mas Saiful Hasan, Mas Fiani. Iya Kak. Ada Iya gambaran Kak. ya? Sangat iya sangat bisa dipahami. Soalnya sebenarnya saya kekuatannya itu satu poin tapi panjang gitu. Tapi takutnya nanti nggak muat gitu kan. Kemarin kan saya pahami kan setar gitu. Jadi kan situasinya begini, terus apa yang saya lakukan begini, aksinya begini dan hasilnya begini. Ingin diubah seperti itu gitu. Tapi saya pikir-pikir, saya apa namanya pernah dikasih tahu orang katanya kan itu tidak boleh lebih dari berapa kata gitu, Iya, sependek-pendek gitu. ya mungkin, iya iya. Makanya terus setarnya gimana kata saya ini. Oh, Iya, dibuat seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang sudah paham gitu Kak. sudah paham ya, Makasih Kak. poin-poin ya Iya. pakainya yang kelemahan. Kalau yang metode STAR mungkin yang ini, pengalaman, pengalaman kurang membanggakan, hal terakhir. Nah, saya maksimalkan saja ya. Saya terangkan yang ini. Pengalaman membanggakan itu juga saya tulis dengan metode STAR. Saya pernah pengalaman yang membanggakan yang pernah saya alami momen ketika kita dipeluk orang tua dan dengan tangis haru. Nah, ini kan sudah kalau di tulisan ini namanya hoax, hoax ya tulisan. Ada yang menonjol, ada apa ini? Nah, kemudian saya terangkan di situ karena melihat anaknya mendapatkan penghargaan menjadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan prestasinya ini, kemudian saya mendapatkan prestasi ini melalui proses ini, kemudian saya mengambil hikmah dari proses ini. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Pengalaman yang membanggakan. Kemudian pengalaman yang membanggakan itu kan setiap orang beda-beda. Nanti silahkan dikembangkan.
Ya, ada salah satu tulisan Anda itu diberi hook agar membaca itu menarik. Ya, LPDP itu menarik untuk membaca karena pendaftar itu puluhan ribu. Kalau dilihat dari awal aja sudah tidak menarik, itu sudah ditinggalkan ya, seperti itu. Nah, usahakan ada hook, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kesannya tidak terlalu formal seperti itu. Kemudian, kalau pengalaman kurang membanggakan, ini kemarin saya juga dikritik sama mentor saya ketika mendaftar LPDP. Itu saya menulis di sini gagal mencapai skor TOEFL. Tapi di sini saya bisa mengkorelasikan, menyambungkan alasan saya gagal skor TOEFL itu dengan langkah ke depan saya yang akan saya ambil setelah gagal itu. Akhirnya di sini juga hampir sama kita menerangkan kekurangan tadi. Di sini pengalaman kurang membanggakan itu juga harus dicantumkan apa hikmah yang bisa diambil dari pengalaman membanggakan itu dan kemudian langkah apa yang kita apa istilahnya kita ambil untuk agar pengalaman tidak membanggakan, kurang membanggakan itu tidak terjadi lagi. Nah, hikmah dan solusi istilahnya ketika menulis pengalaman kurang membanggakan. Kemudian hal terakhir yang saya ajarkan pada diri sendiri itu saya tulis seperti ini. Hal terakhir yang saya ajarkan pada saya sendiri adalah tentang bagaimana saya memaknai kontribusi dan pengabdian. Titik sampai sini. Jadi orang pembaca itu sudah bisa melihat sampai sini. Poinnya kan di sini. Pokok pembahasannya kan di sini. Baru saya jelentrehkan. Ketulusan dan keikhlasan dalam berjuang kembali diingatkan ketika saya mengabdi tanpa dibayar di beberapa lembaga pendidikan untuk mengajar. Oh, oh ini yang diajarkan pada diri sendiri. Jadi yang diajarkan pada diri sendiri adalah tentang keikhlasan mengabdi. Nah, seperti itu. Itu hal yang terakhir pada yang diajarkan pada diri sendiri. Kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja atau belajar. Nah, kalau di sini saya menulis tentang kesalahan saya itu ketika tidak membaca buku pedoman akademik. Nah, di sini saya juga menjelaskan alasannya kenapa, kemudian solusinya, dan terakhir saya menegaskan bahwa saya belajar dari kesalahan ini ke depannya saya pastikan tidak akan terjadi kesalahan seperti ini lagi ke depannya. Itu menandakan bahwa kita benar-benar belajar dari kesalahan. Nah, poin-poin ini itu nanti dilihat oleh psikolog ketika tes substansi. Substansi itu kan satu psikolog kan dua akademisi. Nah, poin-poin ini nanti dibaca oleh psikolog. Oh, ini orangnya bagaimana? Oh, benar enggak dia mau berkontribusi? Nah, pengalaman kontribusinya aja nggak ada. Dia aja memimpin dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, nanti psikolog bisa melihat dari cerita Anda tentang pengalaman kurang membanggakan dan lain sebagainya yang ditulis di sini. Nah, kemudian tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Ini psikolog lebih membaca bahwa ketika Anda diberi tantangan, apakah lari dari tantangan, ataukah berusaha menyelesaikan, atau tidak peduli. Nah, di sini dilihat di sini. Nah, saya menerangkan dengan metode STAR. Kejadian ini ketika saya bekerja yang tidak sesuai dengan ijazah saya, tapi saya melakukan hal itu dengan baik. Saya menyelesaikan tantangan walaupun awalnya itu agak apa namanya istilahnya keteteran, ada agak tapi sedikit demi sedikit saya menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik dan akhirnya terbiasa dan dengan hal baru
di luar lingkup yang saya harusnya itu, saya malah mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Nah, intinya seperti itu. Anda bisa menjelaskan bahwa oh, saya itu eh, fleksibel, bisa 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 ditempatkan di mana saja dan bisa menyelesaikan tantangan-tantangan baru yang diberikan. Saya nggak lari, saya berani menyelesaikan itu. Nah, pihak psikolog ya kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ini pembeda dari peserta lainnya. Nah, ini sebenarnya poin yang cukup apa ya, menonjol bahwa membuktikan Anda ini sebenarnya layak enggak sih untuk menjadi award di beasiswa LPDP. Nah, ini poinnya di sini. Kemarin saya nggak menjawab sesuai ini. Saya ini kurang kurang bagus sih kalau menurut saya. Dikoreksi sama teman-teman award, kakak-kakak award juga. Saya dapat trik seperti ini dalam menjawab pertanyaan itu ketika wawancara. Ini wawancara nanti pertanyaannya mencakup poin-poin yang kita tulis ini. Dari pembicaraan kita sebelumnya bahwa sudah terlihat apa mimpi besar saya, apa cita-cita saya untuk daerah saya. Tentunya dalam menggapai cita-cita itu ada tahap-tahapan yang harus kita capai. Saya di sini hanya yang berhak untuk menerima saya layak atau tidak itu adalah pihak LPDP. Namun saya di sini dengan mimpi besar saya yang sudah saya sampaikan kontribusi saya, saya berharap dengan beasiswa ini bisa apa namanya membantu saya tentunya dalam eh, nanti saya dalam apa namanya istilahnya menggapai kontribusi yang ingin saya lakukan. Nah, seperti itu. Ini juga bisa ditulis seperti ini, tapi kurang kurang meyakinkan kalau menurut saya. Ini yang paling paling sulit pembeda dari peserta lainnya. Nah, mungkin itu teman-teman kurang 5 menit. Mungkin dari poin-poin ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Iya Kak, boleh nanya Kak. Halo, Ya, kedengeran? kedengeran. Ini yang pembeda peserta lainnya itu gimana itu Pak? Kak, kira-kira Oh, eh, apa tips triknya gitu? Kata-kata yang bisa dimasukkan gitu, diksi yang enak dimasukkan gitu. kalau di sini saya menulis itu saya memantulkan cerminan dari orang lain sih. Kalau saya menilai diri saya sendiri, ini kan untuk menilai diri sendiri ya. Kalau saya menilai diri saya sendiri itu membanggakan diri saya sendiri itu kayak terkesan melebih-lebihkan atau sombong. Kalau sombong kan tergantung niat kita tuh. Sombong enggak sih? Atau melebih-lebihkan enggak sih? Masa saya adalah orang yang gini-gini. Jadi kalau di sini saya menulis itu memantulkan orang. Artinya yang menilai saya itu orang lain. Coba lihat. Nah, namun atas suatu hal yang selalu saya terima dan dengarkan dari setiap orang yang bicarakan tentang saya, saya adalah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tujuan, mampu belajar banyak hal, dan memiliki passion di dunia pendidikan seni dan teknologi. Nah, yang membeda yang lain, nah saya tegaskan di sini. Salah satu orientasi dan tujuan saya menempuh pendidikan yang tinggi atau S2 ini, mungkin banyak orang itu menempuh S2 untuk apa namanya menjadi dosen seperti itulah. Istilahnya untuk apa karir. Kalau saya enggak, saya enggak pengen jadi dosen. Saya ingin
pulang ke tempat daerah saya yang notabene masih kurang akan pendidikan dan mengabdi di situ. Saya nggak kepengen menjadi dosen. Nah, itu kan beda. Kebanyakan yang lain menjadi dosen, pengen kontribusinya ingin menjadi dosen dan lain sebagainya. Tapi saya nggak, saya pengen pulang kembali. Nah, kalau tips dan trik dari saya itu sih, mengambil cerminan dari orang lain tentang diri kita dan melihat kembali lagi ke kontribusi yang ingin kita lakukan. Nah, itu sih Mas Saiful Hasan. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, Mas Saiful Hasan ini dari Gresik. Saya ya dari Bawean, Pulau Oh, Bawean. oh iya, Deng. Dari Bawean ya. Oke. Ada kesulitan lagi? Mungkin yang lain? Oke. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjut ke pertemuan yang akan datang ya, insya Allah. Kita akan membahas tentang buklet ya, mungkin ya. Kalau ada yang ditanya-tanyakan ya nanti besok, mungkin besok udah pembukaan, udah ada bukletnya. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga dimudahkan dalam ikhtiar untuk menempuh pendidikan jenjang magister dan S3 dengan beasiswa LPDP dan dilancarkan semuanya dan tentunya dalam berproses untuk beasiswa LPDP ini banyak ilmu baru yang ditemukan dan mendapatkan tambahnya kebaikan. Mungkin cukup itu dari saya sebagai pemantik. Eh, banyak salah tutur kata, saya mohon maaf. Silahkan nanti kalau mau mengontak saya silahkan. Untuk nomor WA sudah saya share di pesan. Nanti silahkan kalau mau mengontak saya welcome. Nanti kalau apa namanya balasnya balasnya agak lama ya nggak apa-apa. Insya Allah tetap saya balas. Mungkin ya itu teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Makasih. Kak Waf. Ya, sama-sama. Kasih. Yuk, sama-sama. Iya, kasih Yuk, Kak. ya, sama-sama. Oke, saya tutup ya. Oke, saya Dadah. tutup ya. Dadah. Kamsahamnida.